Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hurmatin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam wa syarika lana min awari wa bahri wa bariha wa khususan la jama'atina hadhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang apa? Quran surah Al-Isra. Kita akan bicara tentang ayat tafsir Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu kisah Isra Mi'raj tidak di sini? Tahu? Dari mana taunya? Dari mana? Dari mana taunya? Dari Al-Quran. Ya. Kisah Isra Mi'raj itu adalah kisah ajaib atau kisah yang luar biasa, yang mana ianya bukan dongeng, tapi betul-betul terjadi, dan kita umat Islam wajib meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Kisah Isra. Isra itu apa artinya? Isra. Coba semuanya ikuti. Isra. Isra. Nah, apa arti Isra? Apa? Perjalanan malam. Isra itu jalan malam, balik masih malam. Kalau jalan malam balik pagi, belum Isra namanya. Isra itu jalan malam, balik masih malam, belum pagi. Nah, itu Isra. Kalau Mi'raj, apa Mi'raj? Mi'raj naik. Itu Mi'raj. Nah, Isra itu ada di Quran surah Subhana atau surah Al-Isra ayat 1. Ya. Bunyinya, coba semuanya ikutin saya ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. 1, 2, 3. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Inilah kisah Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana, yang memperjalankan di malam hari hambanya. Siapanya di sini? Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekitarnya untuk kami perlihatkan dari tanda-tanda kami. Sungguh dia benar-benar maha mendengar lagi maha melihat. Pertanyaannya, di mana mi'rajnya ayat ini? Ada nggak? Di sini diceritakan Allah memperjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 itu di mana? Di mana? Di mana? Ya, di mana ayatnya yang harus kita yakini? Kan kita harus meyakini lewat Al-Qur'an. Di mana ayatnya? Surah Isra itu hanya membicarakan tentang Isra, belum Mi'raj. Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an tidak dikisahkan secara jelas, tapi isyaratnya ada di surah An-Najm ayat 5 sampai berapa tadi? 18 yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi. Siapa namanya? Siapa? Adil? Aldin, ya. Itu ya, itu isyarat. Sehingga kata para alim yang tidak meyakini peristiwa Mi'raj tidak sampai mengkufuri agama. Tapi kalau dia tidak meyakini peristiwa Isra, barulah dia sampai mengingkari agama. Karena Isra betul-betul ada di surah Subhana. Ada yang tahu makna subhana? Subhana dalam bahasa Arab. Nih, subhana. Kata subhana ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang luar biasa. Takjub, kaget. Begitu. Kalau Anda bilang apa? Wow. Kalau ini subhana, subhanallah. Anda menyaksikan misal masjid bagus sekali, itu yang diucapkan apa? Subhanallah. Itu pertama. Kata subhana. Termasuklah peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran yang mana itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Allah menggunakan kata subhan. Termasuklah peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra itu sampai saat ini belum ada teknologi yang secepat itu mengantarkan manusia dalam waktu semalam.
di tempat yang amat sangat jauh dan tidak terjangkau oleh nalar. Belum ada. Maka itu satu hal yang luar biasa. Berarti dikatakan subhana. Jadi Anda kalau melihat sesuatu yang luar biasa, biasakanlah mengikuti tradisi perkataan Al-Quran ini. Mengucapkan apa? Subhanallah. Melihat anak, ada anak-anak, lucu sekali anak ini, maka ucapkanlah apa? Subhanallah lucunya, subhanallah bagusnya, subhanallah gantengnya, dan seterusnya. Subhanallah baik sekali orang ini. Nah, itu pembiasaan dari ajaran-ajaran Al-Quran, gitu ya. Yang kedua, makna subhana itu bisa untuk sesuatu yang kita gunakan dalam arti mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pernah baca sering Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pernah enggak berpikir Tuhan itu seperti apa? Pernah enggak? Oh, Tuhan saya kan begini. Itu kan terlintas dalam kepala kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingatlah bahwa apa yang Anda pikirkan itu Tuhan jauh dari situ. Bahkan sesempurnanya Anda memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu justru Allah jauh dari situ. Karena mazhab kita adalah laisa kamitslihi syai'un. Untuk mensucikan pikiran kita itu, maka kita mengucapkan apa? Subhanallah, menghapus persepsi kita. Kita menghapus prasangka kita tentang gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan apa? Subhanallah. Kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada berapa fungsi subhana tadi sudah kita sampaikan? Dua. Yang pertama tadi untuk sesuatu yang takjub, yang kedua untuk sesuatu yang apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana kisah Isra ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri, ya. Kemudian mengagungkan apa yang telah diperbuatnya karena dia memperjalankan hambanya asra bi abdihi lailan. Ya, jadi Allah itu memperjalankan hambanya pada malam hari. Siapa hambanya ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ini di mana? Ya, wa huwa Masjid Makkah ilal Masjidil Aqsa wa huwa Baitul Muqaddas. Yaitu apa? Di mana Baitul Muqaddas ini? Apa? Yerusalem. Ya, Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa ini tempatnya para nabi. Dari Ibrahim alaihissalam itu kumpul di sana. Nah, kisah Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini amat ketara kalau kita merujuk pada kitab Sahih Bukhari diantaranya. Sebagaimana dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini dirujuk atau Imam Ibnu Katsir
merujuk Sahih Bukhari. Kita akan lihat tafsir langsung saja mungkin ke kitab Sahih Bukhari biar mudah. Karena Anda kalau baca ini panjang begini, nah ini banyak riwayatnya juga. Nah, di kitab Sahih Bukhari ada namanya bab hadis Isra wa qaulihi ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam kitab Sahih Bukhari, kalau bab dalam bahasa kita itu disebut kitab. Kalau subbabnya itu dibaca bab. Ya. Ini bab tentang hadis Isra, kisah Isra. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma kadzdzabani Quraisy qumtu fil hijri fajalallahu li baital maqdisi fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Jadi Nabi SAW, kata Jabir, ini dia pernah dengar Rasul bilang begini, ketika kaum Quraisy itu mendustakan aku berdiri di Hijr. Tahu Hijr enggak? Hijr Ismail, dekat Ka'bah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan Baitul Maqdis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tanda-tanda Baitul Maqdis seperti apa. Karena ketika Isra itu tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya ini orang ngomong malam-malam pergi ke Baitul Maqdis kemudian balik lagi. Padahal saat itu kalau jalan saja itu bisa berbulan-bulan. Ditanya sama kaum Quraisy, kalau benar kamu pergi ke sana, gimana tanda-tanda Baitul Maqdis itu gimana? Warnanya apa dindingnya? Kira-kira begitu. Kemudian ini apa? Wah, ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi ke Hijr. Jadi seperti video call. Video call pernah buat? Ya, pernah video call belum yang belakang? Nah, video call itu kan nampak betul. Jalallah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Baitul Maqdis itu begini. Nah, dikisahkan seperti itu. Ini Isra. Kemudian ada Mi'rajnya, Nabi cerita babul Mi'raj. Nah, inilah babul Mi'raj. Ini kita ambil berkah dari kalam Nabi SAW ya. Ini diriwayatkan oleh An Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailatin usriya bihi. Jadi Malik bin Sa'sa'ah ini radhiyallahu anhuma itu ngomong, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahum bercerita pada mereka an lailatin usriya bihi di malam Isra bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijri muttaji'an. Jadi kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baring di hatim atau mungkin di Hijr Ismail itu ya, muttaji'an. Id atani atin faqadda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di mana Hijr itu, tiba-tiba ada yang mendatanginya. Id atani atin faqadda. Jadi waqala wa sami'tuhu yaqulu fashaqqa ma baina hadhi ila hadhihi. Jadi ada yang datang ke Nabi kira-kira ngiris. Ngiris itu
Ada yang riwayat mengatakan syaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Fakultu lil jarud wa huwa ila jambi ma ya'ni bihi. Jadi yang cerita ini ngomong ke Jarud, ada orang lain namanya Jarud juga. Wa huwa ila jambi ma ya'ni bihi. Maksudnya apa? Qala min sughrati nahrihi ila syi'ratihi. Jadi kira-kira Nabi itu dibelah dadanya ya, dari pangkal leher ila syi'ratihi. Ini kalau di Ibnu Hajar dikatakan seperti dibedah sampai ke, mohon maaf, ke bulu kemaluannya. Itu ada peristiwa pembelahan Nabi SAW. Anda jangan mengatakan Nabi dimutilasi, tapi bunyi hadisnya begitu. Bunyi hadisnya begitu. Dibelah, ada peristiwa pembelahan. Kemudian Nabi SAW wasamitu yaqulu min qassihi ila syi'ratihi fastakhraja qalbi. Kemudian dikeluarkan hati Nabi SAW. Summa utitu bitastin min zahab. Anda mungkin tidak bisa bayangkan, namakan dengan orang yang operasi. Orang kalau operasi pembedahan dikeluarkan hati atau jantung, itu biusnya bius setengah atau bius total? Bius total, karena ada pembedahan, ya kan? Nah, Nabi sampai ngomong kemudian aku didatangkan bitistin. Nabi didatangkan wadah bitistin. Di sini uti itu bitastin, kalau di sini uti itu bitastin min zahab. Aku didatangkan wadah dari emas. Wadah dari emas. Ini kan berarti Nabi sadar, dibelah, dikeluarkan itunya, kemudian dia tahu didatangkan itu. Hal ini tidak bisa dinalar. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa keimanan. Kita ini bisa meyakininya. Dan ini tidak terulang, hanya sekali. Nabi dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian didatangkan wadah bitastin min zahab. Tastin min zahab ini, wadah yang dari emas ini, itu bukan sembarang wadah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu di Fathul Bari, di Ibnu Hajar mengriwayatkan, itu para nabi juga dicuci dengan wadah itu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga dicuci dengan wadah itu. Wadah itu pernah disimpan dalam tabut. Tahu tabut? Tabut itu peti yang pernah didatangkan di zaman Nabi Musa juga pernah. Peninggalannya Nabi Musa, Nabi Harun itu ada di peti situ. Itu tabut. Anda kalau baca surah Al-Baqarah itu ada kisah tabut. Nah, wadah dari emas itu mamlu'atin imanan, berisi keimanan. Kemudian fahusila qalbi, hati Nabi dicuci. Summa utitu bitastin min summa husya, summa utitu bidabah dunal baghli wa fawqal himar. Selesai pencucian, kemudian didatangkan kepadaku bidabah. Dabah ini adalah apa? Dabah ini kalau sekarang diartikan hewan, ya. Jadi makhluk melata. Bidabah hewan, dunal baghli wa fawqal himar. Yang dia itu tingginya dunal baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan himar. Hasilnya baghl. Baghl itu kudanya
kuda terbaik, tinggi. Nah, tapi hewan yang didatangkan kepada Nabi itu tingginya tidak setinggi kuda itu, tapi fauqal himar, di atas keledai, di bawah kuda, di atas keledai, antara itu pertengahan. Faqala lahul Jarud huwal buraq ya Aba Hamzah. Jarud bilang begini, itu buraq. Tahu buraq? Apa buraq? Hah? Apa? Bukan, kan dibilang di bawah kuda. Buraq namanya, bukan kuda. Di bawah kuda, di atas keledai. Namanya apa? Buraq. Namanya apa? Buraq. Jangan bilang kuda. Kuda lain. Kalau itu kuda, pasti Nabi ngomong, oh saya didatangkan kuda. Tapi Nabi ngomong apa? Didatangkan kepadaku seekor hewan yang dia di tingginya tidak setinggi kuda, tapi di atas keledai. Seandainya itu kuda, Nabi pasti ngomongnya langsung, itu kuda. Kan begitu. Tapi Nabi bilang dunal bagli wa fawqal himar. Artinya apa? Tingginya itu apa? Hewannya itu bukan kuda dan juga bukan keledai. Itu hewan biasanya ditumpangi oleh para nabi. Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat dalam kitab Fathul Bari itu sering mendatangi Nabi Ismail bersama istrinya Sarah, itu pakai buruk. Jadi buruk itu kendaraannya para nabi. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buruk ini memang terbiasa. Pernah di sebuah riwayat lain, buruk ini ketika mau dinaiki sama Nabi itu agak susah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, bisa jadi karena saking senengnya. Tapi ditepuk sama Jibril. Jibril nepuk. Kenapa kamu nih? Tidak malu apa? Kamu tidak tahu siapa yang naik? Nah, kira-kira begitu. Ditepuk sama Jibril. Nah, itu langsung tersungkur diam, terduduk ke tanah. Itu buruk. Nah, buruk ini dinamakan buruk itu akar dengan kata barkun. Barkun itu apa? Coba semuanya. Pernah dengar ayatnya? Summum bukmun umyu fahum la yarji'un au kasayyibim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Barqun. Apa barqun? Coba semuanya. Barqun. 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 Nah, apa itu barqun? Kilat. Ah, itu kilat. Ah, itu kan kilat itu cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Cepat. Ah, buruk itu begitu. Seperti kecepatan cahaya, kabarnya begitu. Qala Anas na'am yadau khatwahu inda aqsa tarfihi. Kalimatnya begitu. Kata Anas, ya itu buruk, dia itu meletakkan atau melangkah itu langsung sampai di ujung. Kalau jalan dia melangkah itu sudah sampai tujuan. Tok begitu sampai tujuan. Maksudnya apa? Kecepatannya itu seakan-akan sejauh mata memandang. Dia meletakkan kakinya itu mau ke Jakarta, tuh langsung jalan. Teknya itu langsung sampai Jakarta. Dia mau kemana? Ya begitu kira-kira. Jadi cepat sekali. Pernah dengar enggak kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Itu Nabi ketemu dengan ada perempuan tua tapi pakai perhiasan. Pernah enggak?
begitu. Kemudian Nabi ketemu dengan orang makan daging busuk begitu, pernah kan? Yang jadi pertanyaannya begini, Nabi itu kan naik buruk secepat itu. Anda kalau naik mobil bisa masat nggak ngelihat? Nggak usah mobil, di tol itu mobil cepat itu bisa nggak masat orang? Orang jual durian, oke lah kelihatan orang jual durian. Tapi masat nggak itu orang laki-laki, perempuan atau apa? Bisa nggak? Agak susah. Itu mobil yang paling kecepatannya berapa? 150 km per jam paling. Ngebut itu. Itu sudah nggak masat, itu cepat sekali orang itu duduk. Bagaimana orang naik yang kecepatannya kilat itu? Oh itu ada orang. Apa Nabi setiap itu berhenti? Pos-posnya, tek begitu, tek berhenti begitu. Kan cepat sekali buruk itu. Gimana? Ini tidak bisa dijawab oleh nalar. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa keimanan. Jawaban pertanyaannya cuma satu, bukan benar atau salah, tapi apa? Yakin atau tidak. Nah, Al-Quran sudah memberikan kabar yang harus kita yakini, dibantu dengan informasi yang dihimpun oleh sampelnya Sahih Bukhari. Itu ya. Jadi begitu. Nabi naik buruk, kita baca lagi. Fantalaqa bi Jibril. Fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibril. Kemudian aku dibawa di atas alaihi, di atas buruk tadi. Fantalaqa bi Jibril. Kemudian Jibril pun pergi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta atas sama'at dunya, sampailah di langit dunia. Nah dari sini berarti ini hadis tentang Mi'raj. Jadi Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah ke langit dunia. Sampai ke langit dunia, fastaftaha. Nah, hatta atas sama'at dunya, fastaftaha. Fastaftaha ini minta dibukakan. Artinya ada apa di situ? Kalau minta dibukakan berarti terbuka atau tertutup pintu langit dunia itu? Kalau minta dibuka berarti pintu langit dunia itu dibuka atau ditutup? Ditutup. Waktu Jibril dan Nabi naik buruk datang, fastaftaha minta dibukakan. Artinya masih ditutup. Waktu minta dibukakan masih nutup atau sudah buka? Masih nutup. Nah, fakila man hadza, ada yang ngomong, siapa ini? Berarti di langit dunia ada apa? Security. Ada security-nya. Dikabarkan security itu namanya malaikat Ismail, punya pasukan 12.000 malaikat. Oh, tuh. Jadi security satu langit dunia aja banyak sekali. Anda paling punya security berapa? Ya kayak di sini berapa depannya? Kalau shift siang 2 ya. 2 itu saja sudah cukup. Langit dunia 12.000. Maksudnya apa? Nabi ngitung satu-satu. Kok bisa ada kalimat 12.000? Apa Nabi ngitung satu-satu? Maksudnya banyak. Biasanya hadis atau Al-Quran kalau nyebut angka yang dia bukan bicara hukum, itu jumlahnya bukan batasan. Tapi kalau bicara hukum biasanya jumlahnya itu batasan. Misal masalah hukum, kalau perempuan ditalak itu jatahnya ada salah satu kuru masa iddahnya, salah satu kuru 3 kuru. 3 kuru ini batasan, tidak boleh 4 kuru, 2,5 tidak boleh, harus 3. Nah itu ya. Nah kalau ini 12.000 banyak sekali. Fastaftaha minta dibukakan, nanya dulu
siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak. Dijawab, yang jawab Jibril, karena Jibril asisten yang bawa Nabi SAW. Siapa ini? Jibril. Qila wa man ma'ak. Kemudian penjaga tadi ngomong, siapa bersamamu wahai Jibril? Qala Muhammad. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Artinya apa dari hadis ini? Dari sini kita tahu bahwa malaikat Jibril pun sebagai malaikat elit mau masuk ke langit-langit itu izin dulu. Jibril kan malaikat elit. Ada berapa malaikat elit yang Anda tahu? Minimal. Ada berapa malaikat? 10. Tapi apa malaikat cuma 10 yang kita kenal itu? Enggak, banyak. Ada malaikat shift siang, shift malam. Ada malaikat yang jaga kita. Ada malaikat yang jaga langit. Ada malaikat yang macam-macam, ya. Nanti ada malaikat yang di Baitul Ma'mur dan seterusnya. Qila waqad ursila ilai. Kemudian malaikat penjaga tadi bilang, oh kamu sudah diutus kepadanya ya Jibril. Qala na'am, ya sudah. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa. Ya selamat datang, marhaban bihi. Marhaban itu kalimat senang nyambut tamu. Anda kalau senang nyambut tamu itu kalimatnya apa? Marhaban. Bahasa kita selamat datang, selamat datang. Nah, kira-kira begitu. Fa ni'mal maji'u jaa. Betapa bagusnya orang yang datang ini. Fa fataha, barulah pintu dibuka. Ini adab bertamu. Ada bertamu dan yang nerima tamu belajarlah dari hadis ini. Ketika ada tamu ke tempat Anda, jangan Anda sembunyi. Tanya, tok tok tok. Tanya dulu, jangan langsung buka pintu. Tanya, siapa di luar? Ada perlu apa? Kalau ada 2 orang, 3 orang, lah itu siapa yang bersama kamu? Tanya saja. Oh ini dan seterusnya. Kalau memang dia orang yang aman dan memang tidak ada yang dikhawatirkan, baru buka pintu. Nah, begitu. Jangankan di dunia, di langit saja begitu. Ini Nabi mengajarkan. Qala na'am qila marhaban falamma khalastu fa idza fiha Adam. Setelah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh ternyata ada di dalamnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Faqala hadza abuka Adam fasalim alaihi. Kata Jibril, wahai Nabi, ini bapakmu, buyutmu Adam, sapalah dia. Fasallamtu alaihi faraddas salam. Kemudian aku pun memberi salam kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Faraddas salam. Kemudian dia pun menjawab salam. Summa qala. Kemudian Nabi Adam bilang begini, marhaban bil ibni soleh wan nabi soleh. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Soleh itu apa? Soleh itu kebaikan dari segala hal. Itu soleh. Baik akhlaknya, baik perilakunya, baik sifatnya, jadi soleh. Itu ya. Summa sa'ida hatta atas sama as-saniyah. Kemudian Nabi naik sampai ke langit kedua. Fastaftaha qila man hadza qala Jibril. Sampai ke langit kedua, fastaftaha lagi, minta dibukakan lagi. Artinya di lapis kedua ada apa? Ada penjaga lagi.
ada security lagi, lain lagi. Jadi setiap langit nanti kita dapat kisahnya, ternyata ada penjaganya. Kita bacakan. Qila man hadza, qala Jibril. Sama kalimatnya. Siapa ini? Ini Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa bersamamu wahai Jibril? Qala Muhammad, kata Jibril. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila ilaih, oh, kamu sudah diutus ya Jibril dengannya? Qala na'am, ya sudah. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa'a. Oh, selamat datang. Betapa bagusnya yang datang ini. Fa fataha, kemudian dibukalah pintunya. Kemudian falamma khalastu idza Yahya wa Isa wa huma ibnal khalah. Setelah selesai Nabi masuk di langit kedua, ternyata di dalamnya ada siapa? Yahya dan Isa. Langit pertama siapa? Nabi Adam. Langit kedua Yahya dan Isa. Wa huma ibnal khalah. Jadi keduanya itu atau salah satu diantaranya itu anak dari bibi. Nah, jadi antara Yahya dan Isa ini masih ada hubungan keluarga. Qala fasalima qala hadza Yahya wa Isa. Kata Jibril, ini Yahya dan Isa. Fasalim alaihima, sapalah keduanya. Fasalam tu farodda, aku pun menyampaikan salam kepada keduanya dan mereka berdua langsung menjawab salamku. Summa qala, kemudian mereka berdua setelah menjawab salam berkata, marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Summa sa'ida bi ila sama'is salisa, kemudian aku dinaikkan lagi ke langit ketiga. Fastaftaha, dan minta dibukakan langitnya. Qila man hadza, sebelum dibuka dikatakan lagi, siapa ini? Qala Jibril. Ini Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa bersama Jibril? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, nah, dikatakan apakah kamu sudah diutus kepadanya wahai Muhammad, wahai Jibril? Qala na'am, kata Jibril, ya. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa'a, selamat datang, alangkah bagusnya yang datang ini. Fa futiha, kemudian dibukalah langit ketiga tadi. Falamma khalastu idza Yusuf, jadi setelah selesai ternyata ada Yusuf. Qala hadza Yusuf fasalim alaih, ini Yusuf wahai Nabi, sapalah dia. Fasallam tu alaih, aku pun menyapa Yusuf alaihissalam. Faradda summa qala, kemudian Yusuf pun menjawab salamku, kemudian berkata, marhaban bil akhis soleh wan nabiyyis soleh, selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Anda mungkin bertanya-tanya, ini Nabi Adam sudah wafat atau belum? Nabi Adam sudah wafat belum? Nabi Yusuf sudah wafat belum? Nabi-nabi sudah wafat atau belum? Kok Nabi Muhammad ketemu di langit pertama Nabi Adam, ketemu Yahya dan Isa di langit kedua, ketemu Yusuf di langit ketiga? Ini siapa yang ditemui Nabi SAW? Ini peristiwa keimanan, ya, di luar nalar. Jadi tidak bisa kita pertanyakan dengan nalar.
Kata-kata Ibnu Hajar, bisa jadi memang betul itu ruhnya dan jasadnya para nabi. Bisa jadi itu ruhnya para nabi untuk penghormatan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta juga penghormatan pada para nabi yang diberikan keistimewaan ada di langit-langit itu. Jadi begitu ya. Ini peristiwa keimanan. Tidak mesti yang mati itu harus di mana? Kuburan, tidak mesti. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka benar-benar hidup di sisi Allah, mendapat rizki. Jadi Anda beruntung yang mondok, atau Anda beruntung yang masuk pesantren, karena Anda berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Qala hadza Yusuf, sudah Pak Salim dijawab salam sama Yusuf. Kata Yusuf alaihissalam, marhaban bil akhis soleh wan nabi soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi soleh. Setelah selesai di langit ketiga, summa sa'ida bi hatta atas sama ar-rabi'ah fastaftaha. Kemudian aku dinaikkan sampai ke langit keempat. Diminta bukakan juga. Qila man hadza, siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak, katanya. Ini Jibril ya. Siapa bersamamu Jibril? Qala Muhammad. Ini Muhammad. Qila qad ursila ilai. Kamu sudah diutus kepadanya ya Jibril? Qala na'am ya. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Oh, selamat datang kalau begitu. Betapa bagusnya yang datang ini. Fa futiha, dibukakanlah langit ke-4 tadi. Falamma khalastu ila Idris. Setelah masuk Nabi, ternyata di dalamnya ada Idris. Qala hadza Idris fasallim alaih. Ini Idris, sapalah dia. Fasallam tu alaih, aku pun menyampaikan salam kepadanya. Faradda, kemudian dia pun membalas salamku. Summa qala, kemudian dia berkata, marhaban bil akhis soleh wan nabis soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Summa sa'ida bi hatta atas sama al-khamisah. Kemudian aku dinaikkan ke langit kelima. Fastaftaha, minta dibukakan lagi. Qila man hadza, sama narasinya. Siapa ini? Qala Jibril. Ini Jibril. Qila wa man ma'ak, dikatakan siapa bersamamu wahai Jibril? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila ilai, kamu sudah diutus kepadanya ya Jibril? Qala na'am ya, aku sudah diutus. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang, betapa bagusnya orang yang datang ini. Falamma khalastu fa idza Harun. Setelah selesai masuk Nabi, ternyata ada Harun. Oh, ada Harun di sini. Tahu Nabi Harun? Siapa Nabi Harun? Sahabat saudara Nabi Musa alaihi salam. Qala hadza Harun fasalim alaih. Inilah Harun, salamlah, sapalah dia. Fasallam tu alaih, aku pun menyapanya. Faradda, dia langsung membalas. Summa qala, kemudian dia mengatakan, marhaban bil akhis soleh wan nabiyyus soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Summa sa'ida bi hatta atas sama as-sadisah. Kemudian aku dinaikkan sampai ke langit ke sadisah ada 6. Fastaftaha, minta dibukakan juga. Qila man hadza, sama ditanya. Jadi SOP-nya sama. Itu sudah standar operasional. Jadi masuknya tetap pertanyaannya begitu.
Anda kalau mau ngambil uang di ATM, SOP-nya kan sama. Masukkan kartu, kemudian harus pencet apa? PIN, ya kan? Kemudian baru jumlahnya mau berapa dan seterusnya, baru uang keluar. Bisa enggak Anda masuk ATM, enggak usah masukkan kartu, enggak usah masuk PIN, terus Anda keluarkan paksa uangnya? Bisa enggak? Bisa. Itu namanya apa? Nyolong, ya. Bahasa Inggrisnya apa? Itu namanya maling. Tapi kan itu enggak sesuai SOP, enggak sesuai standar operasional. Nah, sama begitu juga. Jadi di langit-langit itu ada SOP-nya, ditanya tetap, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Waqad ursila ilaihi, sudah diutus ya kamu ya Jibril kepadanya? Ya sudah, na'am. Begitu. Ternyata setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, ada siapa di langit ke-6? Ada siapa? Fa'idhamu Musa alaihis salam. Qala hadza Musa fasallim alaih. Ini Musa, sapalah dia. Faradda summa qala. Nah, Musa pun menjawab dan dia bilang begini, marhaban bil akhis soleh wan nabiyyis soleh. Selamat datang Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Falamma tajawaztu baka qila ma yubkika. Nah, ini yang menarik. Di nabi-nabi yang lain tidak seperti di Nabi Musa dialognya pada riwayat Bukhari. Jadi ketika Nabi sudah selesai, tiba-tiba ini nangis. Siapa yang nangis? Musa, baka Musa. Nabi Musa nangis, sedih. Baka itu nangis. Qila ma yubkika. Karena Nabi orangnya lembut, ditanya, ya apa yang buat kamu nangis wahai saudaraku? Qala abki li anna ghulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru man yadkhuluha min ummati. Jadi yang membuat sedih Musa itu apa? Aku nangis karena ada junior yang datang setelahku, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Ini jangan Anda artikan Nabi Musa iri, Nabi Musa dengki dengan Nabi Muhammad. Salah. Kenapa? Karena Nabi itu sudah selesai, tidak ada masalah iri, dengki dan lain sebagainya, tidak ada. Nabi itu jelas sifat-sifatnya. Nabi itu soleh. Ya nangis ya sudah, nangis saja. Ngapa? Begitu ya, kenapa? Karena sudah takdir, ya sudah. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Di riwayat lain kan Nabi Adam alaihissalam seperti di riwayat Muslim misal. Kita tidak baca di sini ya. Itu ketika lihat Nabi Adam diperlihatkan. Itu Nabi Adam kadang melihat sebelah kanan, oh senang, kadang sebelah kiri, oh sedih, dan seterusnya. Kenapa? Karena diperlihatkan anak cucunya. Anda tidak tahu kalau seorang bapak itu punya anak, anaknya baik semua, senang tidak bapak itu? Ya Ustaz, kalau anak kita baik semua, senang tidak Ustaz? Senang kan? Tapi kalau anak kita ada yang jahat satu, itu gimana sedihnya orang bapak? Anda bayangkan Nabi Adam itu yang mencuri ada anak cucunya, yang nangkep ya anak cucunya, yang menghakimi anak cucunya, yang menghukum anak cucunya. Coba bayangkan bagaimana beban psikologis dari Nabi Adam alaihissalam. Itu jadi orang bapak itu kadang sedih, kadang senang, kadang Nabi Adam alaihissalam. Nah begitu juga Musa ketika dia nangis. Ngapa kamu nangis saudaraku? Ada orang setelahku, ya Gulam itu kira-kira ya, Gulam itu kan anak-anak. Ya ada juniorku datang setelahku, umatnya ternyata lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Ini bukan bentuk iri, bukan bentuk dengki. Ya sudah, dia sedih gitu saja. Titik. Nah, kemudian summa sa'ida bi ila sama'i
biha. Kemudian aku dinaikkan ke langit ketujuh. Fastaftaha Jibril, qila man hadza, qala Jibril. Jibril pun minta dibukakan, dikatakan lagi masih, siapa ini? Ini Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa bersamamu? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilai, oh kamu sudah diutus ya kepadanya. Qala na'am, ya. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang. Alangkah baiknya orang yang datang ini. Falamma khalastu fa idza Ibrahim. Langit ketujuh ada siapa? Ibrahim alaihis salam. Qala marhaban bil ibni saleh wan nabiy saleh. Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi saleh. Langit pertama tadi kalimatnya apa? Marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Di langit ketujuh ditutup dengan marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Di antaranya itu apa? Marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh. Intinya nabi kita ini masih berkeluarga sama nabi-nabi. Jadi masih sekeluarga, baik keluarga keimanan maupun keluarga nasab. Itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam, summa rufi'at li sidratul muntaha fa idza nabiquha mislu kilali hajar wa idza waraqaha mislu adanil filah. Jadi kemudian didekatkan kepadaku sidratul muntaha. Apa itu sidratul muntaha? Kalau di sini, di hadis ini dikisahkan seperti pohon yang itu apa namanya, daunnya itu seperti telinga gajah, adanil filah. Qala hadhihi sidratul muntaha. Jadi sidratul muntaha itu bisa dikatakan wilayah yang di luar nalar, tidak ada yang tahu. Pengetahuan malaikat, kata Imam Nawawi, stop di situ. Di balik sidratul muntaha tidak ada yang tahu. Itu akarnya ya. Oh, banyak sekali pembicaraan tentang sidratul muntaha ini ya. Ada di dekatnya itu arba'atu anharin, ada 4 sungai, nahrani batinani wa nahrani zahirani. Ada 4 sungai, 2 sungai itu tidak jelas, 2 sungainya lagi jelas. Fakultu ma hadzani ya Jibril. Dia bertanyalah kepada Jibril, Nabi SAW berkenaan kedua sungai ini. Qala ammal batinani fanaharoni fil jannah. 2 sungai yang tidak jelas tadi itu sungai-sungai surga. Wa amma zahirani fannil wal furat. Adapun 2 sungai yang lain yaitu sungai Nil dan sungai Efrat. Nah, itu ada di bumi ini, ada sungai Nil, sungai Efrat. Itu asalnya, itu dari sana, itu dari bawah sidratul muntaha. Kita tidak tahu bagaimana kok bisa begini dan seterusnya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Summa rufi'a lil baitul ma'mur. Kemudian didekatkan kepadaku baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu apa? Tempat ibadahnya penduduk langit. Kalau kita apa? Ka'bah. Ada Baitul Ma'mur. Kadang Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asal. Kemudian aku diberi wadah yang berisi khamar, kemudian berisi susu, kemudian berisi asal. Asal apa? Madu. Nabi dikasih opsional, dikasih pilihan. Ini ada
madu, susu, sama khamar. Ada 3 minuman. Fa akhadtu labana, aku langsung pilih susu. Faqala hiyal fitrah. Nah, Jibril mengatakan, pas betul kamu pilih itu, ini fitrah. Anta alaiha wa ummatuk. Ini fitrah engkau dan umatmu. Summa furidat alayya salawatu khamsina salatan kulla yaum. Setelah itu barulah diwajibkan kepadaku salat 50 waktu dalam sehari. Anda sholatnya berapa waktu? 5. Kalau 50 waktu kira-kira begini, 1 hari itu berapa jam sehari semalam? 24 jam. Kalau sholatnya 50 waktu, minimal setiap setengah jam ada azan sama iqomah. Minimal. Ya 24 jam. Ya kan? Setiap setengah jam, oh azan qomat lagi, sholat lagi, azan sholat lagi. Kuat nggak Anda? Kuat nggak? Kuat nggak? Nggak ada yang kuat. 5 aja ini masih banyak yang bolong-bolong. Apalagi 50. Khamsina salawat. Khamsina salatan. Faraja'tu famarartu ala Musa. Nabi SAW setelah mendapatkan 50 waktu balik. Kenapa langsung balik? Tidak, Nabi SAW langsung minta diskon. Kenapa? Tidak tahu, ceritanya begitu. Tidak diceritakan. Hikmahnya bisa jadi ya, karena Nabi SAW nerima apa yang diperintah.